Halo semuanya. Wah, oke. Kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik ya. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Dan menunggu responnya, bersabar ya kak, karena antri. Terima kasih. Ini video sekarang. Di video kali ini temanya berjudul kabar yang akan kamu terima sebentar lagi. Wah, kita cek kabar siapa ya yang akan kamu terima sebentar lagi gitu. Waktunya relatif dekat ya, dalam waktu dekat. Oke, kita mulai ya. Wah, oke. Ini ada tarot cards, guidance, power. Jadi aku ngeliat ini tuh kabar yang ya sebenarnya agak gimana gitu ya. Terkhusus kalian nih, misalnya kamu ada yang terkoneksi sama seseorang, koneksi spiritual, atau ya kamu punya ikatan batin dengan dia. Aku ngelihat kamu di waktu dekat ini, sebentar lagi, atau udah ada yang merasakan, ada loh sebenarnya perubahan dia. Mau ini komunikasinya on off sekalipun juga, off sekalian juga, tetap aja ada loh energi dia kayak bener-bener connect ke kamu bisa merasakan bahwasanya orang ini akan memperbaiki hubungan ya. Tapi mungkin ini yang baru kamu rasakan sebentar lagi tuh kayak energinya bisa tentang seperti ada spirit guide, malaikat penjaga, atau ya kamu tuh seperti mendapat petunjuk aja. Bisa dari intuisi kamu, dari malaikat penjaga kamu membisikkan itu ke kamu, atau dari petunjuk semesta, atau dari ya ada aja sih petunjuk dari yang di atas. Setelah kamu banyak berdoa, banyak meningkatkan spiritualitas, setelah banyak ibadah, yang sering ini ya mencari pencerahan di tarot gitu, kamu kayak bakalan merasa aja sebenarnya perlahan kabar baik itu akan kamu terima ya. Misal kayak kamu mengetahui energi dia yang benar-benar udah introspeksi diri, udah koreksi diri. Karena di sini ada seseorang yang sangat kehilangan kamu. Dia tuh benar-benar sadar banget, tahu banget yang dia lakukan ke kamu itu kayaknya menyakiti kamu ya. Makanya ini ada yang kembali gitu, bisa kembali ya kayak dia pengen memohon supaya kamu memaafkan, mengampuni dia. Tapi ada juga yang kembali ini memang sangat menginginkan kamu ya, kayak pengen bersatu gitu ke kamunya. Tapi setelah dia membereskan urusannya sama yang lain, sama hal lain, beberapa dari mereka mungkin ya dia kehilangan yang lain, atau dia berpisah sama yang lain, atau dia melepaskan hal-hal yang udah nggak guna buat dia, nggak bermanfaat ya, tidak berfaedah, atau yang toksik itu dia lepaskan untuk kembali ke kamu gitu. Ini beberapa kalian yang
kayak kamu mau melangkah ke depan, tapi bukan berarti kamu cuek sih ke belakang gitu. Karena ada energi kayak gini, kamu mau let go nih, melangkah ke depan, tapi semesta kayak bilang, atau semesta kayak memberi petunjuk ke kamu, sehingga kamu menyadari bahwasanya, ya aku juga nggak boleh terlalu keras sama diriku, sama keadaan juga aku nggak boleh terlalu keras. Istilahnya ya, kalau memang kamu masih ingin bersatu sama seseorang, ya afirmasikan aja itu. Jadi semesta itu kayak pengen kamu tetap berpengharapan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau orang yang berpengharapan itu orang yang nggak mudah putus asa. Kalau memang dia adalah kebahagiaan kamu, maka afirmasikan itu ya. Berpikir positif, berharap positif, berdoa yang positif, seperti itu. Terus ya, bagi kalian di sini yang berusaha untuk melepas, untuk mengikhlaskan, ya memang nggak mudah, tapi di sini semesta menuntun kamu ya, kayak apa-apa aja yang perlu kamu lakukan bakalan dikasih tahu ke kamu. Misalnya kayak lu harus kayak gini, lu harus healing dulu, lu harus sendiri dulu, lu harus fokus dulu nih, sembuhkan luka di hati lo. Nah kayak gitu, ada aja sih petunjuk dari semesta yang kayak, ya itu kabar-kabar yang positif sih menurut aku. Jadi pertajam aja intuisi kamu, banyak-banyak cari pencerahan ya, pencerahan religius, pencerahan spiritual ya, cari aja pencerahan terus-menerus supaya kamu tuh benar-benar tahu sebenarnya siapa diri kamu, apa sebenarnya maksud semesta di dalam hidup kamu. Sebenarnya kayak gimana Tuhan membentuk kamu menjadi manusia yang seperti apa, dan kamu jadi tahu tujuan hidup kamu gitu. Ini beberapa kalian lagi proses mencari jati diri ya, kayak aku tuh sebenarnya pengennya gini loh, tapi kata orang begini begitu. Aku tuh sebenarnya maunya gini, hidup aku maunya sama dia. Ya coba lebih kayak banyak sendiri aja dulu gitu kak, karena petunjuk-petunjuk dari semesta itu akan masuk ke kamu. Kita kalau menyisihkan waktu nih, entah berapa minggu atau berapa bulan buat sendiri, kita jadi connect nih ke semesta, ke alam. Kita jadi connect ke yang maha kuasa. Kita jadi kayak semua segala sesuatu itu, kabar yang kita terima itu lebih baik, terlebih dahulu itu kita dapatkan dari yang maha kuasa aja dulu gitu. Karena itu yang paling penting untuk menjalani hidup. Baru kita lihat kiri kanan, depan belakang, baru seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini ada juga sih beberapa yang ada seseorang yang kayak memberanikan diri ya untuk menghadapi kamu. Ada yang di sini jadi kayak punya power, kekuatan. Ini bisa dia, bisa kamu, ya. Yang tadinya kayak udah putus asa, ternyata dia bisa gitu berjuang ke kamu. Cuma ini lelet orangnya ya. Ada Nine of Wands. Nah, orangnya rada-rada, kadang dia tuh kayak penakut gitu. Kadang dia merasa seperti pecundang gitu, kayak pengecut. Ya menurut dia kadang dia seperti itu, tapi ya dia sayang banget sama kamu ini. Ini ada beberapa orang sih, nggak satu aja ya. Ada yang memang yang terkoneksi terus sama kamu, kayak pengen memberi kabar ya. Bisa lewat energinya, lewat pertemuan atau komunikasi. Tapi ada juga yang kayak, ya dia terhubung sama kamu di media sosial, tapi kayak masih banyak diam aja. Cuma dia ngasih kode-kode gitu sih, ya bisa vice versa. Ada yang mirror di sini, jadi kode-kodean lah kalian ya. Gitu. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn.
Libra, Gemini, Aquarius. Banyak ya. Ini yang strong Leo, Sagittarius, Aries, Taurus, Cancer, Virgo, strong ya. Oke. Jadi ini strong juga Scorpio. Kuat banget di sini. Ini lebih kayak kabar yang endingnya sebuah komunikasi, tapi sebelum nyampe ke komunikasi itu drama banget gitu. Ada sih orang yang ya udah nggak asing lah ini dari hidup kamu. Ini orangnya udah sering kamu kepoin di tarot. Ini orang yang kamu udah rajin ngecek energi dia di tarot. Nah, itu yang mau ngasih kabar. Tapi ada juga orang yang lain, karena ini lebih dari satu orang ya. Ini bisa juga yang lain itu kayak masih fresh gitu. Entah baru kah atau apa. Tapi ada yang lama ya. Yang lama itu ada sih tetap. Soalnya ada beberapa kalian yang belum benar-benar selesai dengan baik-baik gitu. And then beberapa ini ada dari teman, rekan gitu ada. Terus dari keluarga juga ada beberapa ngasih kabar gitu. Ini energi kuatnya kayak seseorang yang ada yang childish di sini, tapi ada yang dewasa. Nah, ini bisa kamunya lebih dewasa atau vice versa. Jadi orang ini kayak memang mau menawarkan cinta ke kamu atau menawarkan lagi cinta ke kamu. Soalnya ini ada seseorang yang ternyata dia berubah menjadi lebih dewasa gitu. Yang tadinya penakut, yang tadinya sebenarnya dia nggak ada maksud ya saat itu untuk terlalu gengsi atau apa. Cuma kayak malu dia saat itu. Tapi sekarang dia kayak mau memberanikan diri. Memberanikan diri ngasih kabar ke kamu gitu. Cuma di sini ya lucu aja sih. Dia kayak orang yang kikuk ya. Kayak orang yang sebenarnya udah ngebet gitu. Tapi muncul lagi rasa-rasa secure itu ya. Security-nya tinggi. Terlalu ngeprotek diri. Jadi ada orang yang ya basically itu memang ego gitu loh. Tapi ya gue juga gak ada maksud untuk egois banget. Tapi gimana ya, mental gue ya mental tahu gitu. Jadi sekedar tahu aja dulu. Tahu atau tempe, nah itulah. Mental gue gitu doang. Jadi mau gimana gitu. Gue udah perhatiin lo sih diem-diem. Gue udah ya pakai akun palsu, pakai nomor gue yang lo nggak tahu. Gue udah mantau lo sebenarnya. Dunia gue tentang lo aja sih sebenarnya selama ini gitu. Yang ya gue tahu juga nih karma. Gue pernah nyakitin lo, pernah yang ngecewain gitu. Tapi ya gitu sih. At the end saat bener-bener real nih, gue udah ngebet banget ya buat komunikasi, tapi kok jatuh lagi mental gue gitu. Ada yang memang ya dia tahu sih kontak kamu. Kalaupun pernah dia hapus kontak kamu atau dia nggak berteman dengan kamu di media sosial, tapi dia tahu gitu. Dia tahu nomor kamu mana, dia tahu akun sosmed kamu yang mana. Cuma ya itu, dia ini masih kayak hantu gitu ya. Energinya doang gitu yang menghampiri. Untuk bener-bener real itu masih susah. Ada yang kena mental di sini. Jadi banyak diam, terlalu sibuk stalking. Ya, sulit dia melakukan apa-apa. Seperti itu ya. Ini lebih dari satu orang sih. Jangan-jangan ada yang suka sama kamu juga ya selain dia. Ada yang kagum nih sama kamu. Dia mantau kamu terus. Jadi kalau kamu upload apa aja di sosmed, bikin story, status, dia lihat. Walaupun diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya, gitulah. Ada juga yang kayak kalau lu ngeliat story gue, status gue, ya gue bakalan lihat status lo, story lo. Tapi kalau lo nggak lihat, males gue.
Kamu akan tahu kabar kayak gitu, kayak oh ternyata sesempit ini ya pemikiran dia gitu. Ini bisa teman ya, ada rekan kerja, rekan bisnis, rekan usaha gitu, rekan belajar. Kayak dia ngukur kamu dari situ doang gitu kak. Jadi kamu kalau nggak lihat storynya, nggak lihat statusnya, dia nggak mau lihat status kamu, gengsi lah gitu. Padahal kamu bukan bermaksud juga nggak mau lihat ya. Bisa aja kamu nggak mau lihat karena kamu memang nggak kepo, tapi ada juga yang ya gengsi juga gitu. Wah, ini beberapa kalian, kalau dealing sama seseorang yang punya orang lain, atau ini vice versa, bisa kamu yang ada orang lain, ya ternyata hubungan kamu sama si dia ini jadi makin sulit gitu. Ini beberapa, misal, kamu dealing sama orang yang dia ada pasangan gitu, ya. Hubungan kalian itu makin sulit sebenarnya karena ya ada pihak lain lagi yang hadir ya. Ini beberapa ada yang ya, istilahnya kalau dia udah nikah, dia atau pasangannya itu hamil gitu sih. Beberapa ya, beberapa kalian dealing dengan orang gitu, atau ini vice versa, kalau kamu yang ada orang lain, kamu atau pasangan kamu hamil. Jadi ya memang udah jalannya kalian itu jalani hidup masing-masing gitu loh. Kamu sama pasangan kamu, dia sama orang lain gitu. Bisa vice versa. Beberapa aja sih ini. Jadi kalau udah ada hal seperti itu jadi petunjuk ya. Itu jadi kabar sebenarnya supaya kita jangan bucin lagi lah ya. Gitu. Jangan terlalu berharap banget, nanti kecewa banget soalnya. And then ini ada yang memberi kabar itu yang udah jauh ya, terkhusus yang sudah jauh-jauhan. Dia kayak udah tahu kebenaran ya, atau nih kamu udah tahu kebenaran bahwasanya orang ini ngomong yang manis-manis selama ini ternyata semuanya pahit ya, banyak kebohongan yang akan terungkap. Kamu akan tahu kalau sebenarnya orang yang kamu fokuskan itu nggak sebaik yang kamu kira. Bisa dia mempermainkan kamu, dia dealing sama yang lain, atau dia memihak sama yang lain. Kalau ada energi seperti itu saatnya kamu kembali ke Yang Maha Kuasa. Kembali dalam artian gini loh, kamu selama ini selalu fokus ke dia, dan kamu selalu mengandalkan diri kamu sendiri gitu. Kamu kurang mengandalkan yang di atas. Jadi kalau kamu kecewa sebentar lagi atau udah ada yang merasakan, kembalilah lebih kayak fokus ke Tuhan gitu. Udah sejauh apa, udah seberapa sih kamu mengandalkan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita merasa kurangnya gue apa, gue udah baik, gue udah begini begitu, gue udah sabar bla bla bla, tapi kok gini ya hasilnya, kecewa ya, saatnya kamu coba cari Tuhan gitu ya, ibadahlah sama Yang Maha Kuasa, agar kamu menyerahkan hidup kamu tuh hanya sama Tuhan gitu. Kamu nggak menyerahkan segala sesuatu ke orang, karena kalau kita menaruh harapan, menaruh kebahagiaan ke manusia kan kecewa sebenarnya, ada aja kan kekecewaan itu. So ya, serahkan hidup kamu ke Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kita tuh boleh sih bahagia, boleh sih bersenang-senang dalam percintaan, tapi handle juga diri kita. Bahagia itu sebenarnya secukupnya aja, karena terlalu berlebihan juga nanti kecewanya berlebihan. Bahagia berlebihan bisa ada sedih yang berlebihan gitu. So ya, kalau kita menyerahkan hidup sama Yang Maha Kuasa, kita jadi nggak takut sih kalau misalnya kita kecewa. Kita jadi biasa aja kalau memang ada yang mengecewakan gitu ya kak. Jadi ini sebenarnya lebih kayak energi yang membuat kamu semakin spiritual nantinya. Kamu akan mengerti kalau kita tuh tidak boleh mudah percaya sama orang.
boleh baik tapi harus bijak ya. Bijak itu penting. Terus ini ada kabar juga tentang kerjaan ya, atau bisnis kamu, atau karir gitu. Aku rasa ada peluang bagus nantinya yang datang ke kamu, rezeki yang baru ya, berkah baru untuk kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa stuck dalam percintaan, kalau misalnya kamu ngerasa, kok aku sedih banget ya, kayak nggak ada perkembangan di koneksi ini gitu, nggak ada perkembangan di hubungan kami, relasi kami. Nah itu sebenarnya alarm sih ya, peringatan buat kamu supaya nggak fokus kepada itu aja ya. Jangan fokus kepada energi yang begitu-begitu aja. Itu sebenarnya udah peringatan ya. Kayak istilahnya semesta ngomong ke kamu, lu terlalu fokus nih ke dia sampai lo lupa sama masa depan lo. Lo harus mikirin lah kerjaan lo gimana, karir lo, bisnis lo udah kayak gimana gitu. Lo yakin apa kedepannya hidup lo lancar? Lo yakin cuan akan tetap ada di hidup lo kalau lo nggak berjuang untuk kerjaan lo juga, lo nggak berjuang untuk usaha lo. Nah kayak gitu. Istilahnya kayak boleh mikirin percintaan, fokus terhadap koneksi itu, tapi harus balance juga gitu kak. Jadi saat kita benar-benar terpuruk terhadap percintaan yang mengecewakan, di saat itu sebenarnya kita harus berubah haluan. Ternyata di situ ada peringatan, alarm dari semesta. Ya lu harus lihat juga lah, ada hal lain loh yang perlu lo fokuskan selain itu. Lo fokuslah sama kerjaan lo fokus sama usaha lo udah fokus nggak sama keluarga, sama teman-teman yang udah semakin lama semakin menjauh, atau keluarga lah, lo udah fokus nggak sama orang-orang di sekitar lo, orang di sisi lo yang peduli sama lo. Nah kayak gitu. Terus sih jadi ya ini banyak banget tentang petunjuk ya, yang berupa ya itu sebenarnya kabar ya dari semesta. Kayak istilahnya kamu dikasih ya tuntunan-tuntunan aja gitu, kayak supaya hidup kamu lebih baik, supaya kamu tidak terus-menerus menyakiti diri sendiri karena terlalu keras sama diri sendiri gitu. Gara-gara koneksi itu jadi menyakiti kamu juga ya. Ya mudah-mudahan kalau koneksinya bisa lebih baik, tapi kalau masih stuck gitu, coba berubah haluan gitu kak. Sementara ini fokus dulu lah ke yang lain ya, jangan ke dia aja gitu. Beberapa gitu, tapi ada juga yang kayak udah kembali ke, ya kamu udah tahu bahwasannya dunia ini, hidup ini gak sekedar tentang cinta ya. Bagus sih kalau kamu juga balance, kamu juga seimbangkan hidup kamu ke karir kamu, usaha kamu, cuan kamu gitu. Keluarga juga ya, lingkungan, pertemanan. Eight of Cups kan. Oke, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ini yang strong adalah Virgo. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, Virgo lagi ya, Taurus, Capricorn. Ada apa dengan Virgo? Oke. Tapi namanya zodiak jangan jadi patokan ya. Itu bisa energi aja kak. Jadi kabar yang kamu terima juga ya, sebentar lagi ya, meskipun kamu menerima kekecewaan atau kamu bakalan tahu kebenaran atas kebohongan seseorang atau mereka ya, setelah itu ada kok kebahagiaan. Di sini beberapa kalian bisa kayak setelah kekecewaan itu kamu menjadi seseorang yang benar-benar tahu gitu loh mengendalikan energi kamu. Kamu jadi kayak orang yang, oh ya udah, aku udah pernah kecewa, udah pernah disakitin nih sama seseorang ini atau siapa. Ya aku harus melepas sih energi-energi kemelekatan itu.
kayak istilahnya ya kalau teringat sama dia ya udah biasa aja gitu. Terus kalau dealing dengan orang lain lagi atau sama siapa, kamu jadi kayak orang yang ya aku bisa sih untuk welcome lagi ke yang lain, berbuat baik lagi, tapi aku kayaknya nggak mau lah berharap apa-apa. Anggap aja aku berbuat baik ini aku lakukan untuk Tuhan gitu, untuk dapat pahala dari Tuhan, nggak berharap balasan manusia. Jadi kamu enjoy banget sih, aku lihat. Terus, ini beberapa kalian yang pengen keluar dari zona toksik bakalan bisa gitu. Kayak, ya tadinya kamu ngerasa nggak enakan, aku pengennya pindah gini, aku pengennya gini loh. Aku pengen memulai hidup baru, bla bla bla. Yang tadinya kamu ragu, pada akhirnya kamu bisa. Jadi kayak, segala sesuatu yang udah kamu rencanakan, itu selama ini kan sulit tuh terrealisasikan. Ada yang sekedar wacana doang. Tapi ada yang memang kayak kamu nggak perlu berencana apa-apa lagi. Kamu cukup mengandalkan yang maha kuasa. Ya Tuhan langsung kayak ngasih gitu. Lu mau apa? Lu maunya gini. Ya udah, gua pindahin lo ke zona yang lebih baik. Nah, seperti itu, tante. Gitu Kak, ya Om. Jadi bagus sih. Ini kabarnya luar biasa. Beberapa memang kamu bakalan ditawarin ya ada aja peluang-peluang, entah kerjaan, bisnis yang ini peluangnya, kesempatannya bisa lebih bagus, bisa lebih menjanjikan lah buat kamu. Atau ya karena kamu udah lebih positif sekarang, Tuhan mendekatkan kamu dengan orang-orang positif juga. Jadi kita itu hidup ini ya, kita merefleksikan energi kita sendiri. Kita masih toksik, makanya kita dealing sama orang toksik. Tapi kalau kita udah memperbaiki diri, udah sangat positif, nah saat itu sebenarnya kita siap untuk menerima orang-orang yang positif juga gitu. So bagus. Ini bisa aja kabar yang kamu terima langsung dari orang-orang yang sudah lebih baik ya. Atau jangan-jangan itu orang yang ini kayak ada union. Beberapa kalian ada yang bisa bersatu. Tapi saat bersatu itu dia sudah lebih baik. Jadi kalau yang belum bersatu itu tandanya dia belum menjadi lebih baik. Karena kamu kan udah baik nih. Nah, harusnya kamu didekatkan dengan energi yang baik. Kalau dia belum bisa mendekat ke kamu, ya dia belum sebaik kamu. Tapi kalau dia memang sebentar lagi ke kamu, nah itu dia udah di versi yang lebih baik. Sudah sepositif kamu. Gitu, Kak. So, bagus sih. Ini beberapa ada yang orang lama hadir lagi ya. Lebih sih dari satu orang, kayak aku bilang. Apalagi kalau kamu yang sering banget dikecewakan. Satu persatu orang ini akan datang atau berkomunikasi untuk minta maaf ke kamu. Ada yang mau mengembalikan hak kamu atau merasa kayak ini Yolanda ya, si Rangga ini orangnya baik, gue pengen deh berteman sama dia lagi, gue pengen deh bersilaturahmi sama dia lagi, gue cari kontaknya, gue add lah Facebooknya, gue follow lah Instagramnya gitu. Atau dia stalking kamu dulu baru dia berteman sama kamu gitu sih. Atau ada yang nge-DM ya entah messenger kamu gitu ya. Tapi ada juga yang di sini masih pakai topeng. Jadi gue sembunyiin identitas gue pakai akun palsu gitu, pakai nomor yang nggak dikenal. Tapi intinya sih memang mau komunikasi dengan kamu. Itu aja dulu yang bisa aku lakukan gitu. Paulina. Gitu ya Om. Oke, aku lanjut ya. Ini ada beberapa kalian, apa ya, yang udah lama banget nih kamu ngirim pesan ke siapa gitu, kamu apply apa gitu ya, yang udah lama. Nah, sebentar lagi itu bakalan dijawab gitu, pesan yang kamu kirim. Atau kamu ada apply apa gitu, tahu apply kan, kayak ya kamu pokoknya kayak berharap sesuatu dari orang itu, ya itu akan dibales ya. Jadi ada tuh nanti yang kirim pesan,
Rosalinda. Fernando, maaf ya baru bales. Maaf baru bales, balesnya berbulan-bulan lagi ya kan. Ada yang bertahun-tahun baru dibales. Atau kamu terima email atau apa. Ya gitu. Terima kasih sudah mengirim pesan. Atau ya maaf baru bales, ada kayak gitu sih. Maaf baru direspon. Terus nggak enaknya kalau ya itu sih, ada yang kirim pesan tapi pesannya dihapus. Kan aneh ya orang seperti itu. Jadi kalau pesannya dihapus nggak usah penasaran sih ya. Lebih kayak, oh ternyata iya ya, ini nyariin gue nih. Ya udah tunggu aja. Dia kan ngomong kok dengan jujur dia mau bicara apa ke kamu. The gift ya. Ini kalian ada yang dapat hadiah dari semesta. Terutama kalian yang sering kecewa di sini ya. Yang sering banget sedih. Ada yang sering gagal, jatuh berkali-kali ya. Ini beberapa kalian ada orangnya sabar ya. Aku salut sih sama kalian yang sabar. Yang sering dimanfaatin. Kamu bakalan dapat hadiah. Hadiah ini bisa berupa rejeki. Tapi namanya rejeki nggak selalu tentang uang ya. Bisa kamu dapat relasi gitu, yang lebih baik orangnya. Atau ya orang-orang mendekat ke kamu, memberikan kebahagiaan. Yang tadinya cuek, yang menganggap kita ini kaleng-kaleng ya. Terus dipungut lagi nih kalengnya. Kita diambil lagi gitu kak ya. Jadi kayak, aduh gue minta maaf deh, ada yang rasa gitu. Ada yang kayak orangnya dia mau mendekat tapi malu-malu gitu, nggak enakan. Kayak aduh aku pengen sih mendekat bersilaturahmi ke kamu, tapi aku nggak enakan soalnya aku tahu aku nyakitin kamu waktu itu, aku merugikan kamu saat itu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak dia tuh mau ngasih kabar tapi dia nggak enakan gitu kak. Dia kayak orang yang apa ya, seperti ya aku tahu aku udah sering nyakitin kamu, udah sering banget ya, pengen sebenarnya say hello, bilang apa kabar ke kamu, tapi aku takut kamu berburuk sangka ke aku gitu. Aku takut kayak kamu merasa aku udah nggak bisa dipercaya, kamu udah ilfil mungkin sama aku, jadi aku susah gitu kirim pesan ke kamu. Terus ada juga yang seperti ya dia butuh kamu memang, mungkin ada yang dia butuhkan dari kamu, dia membutuhkan orang seperti kamu, makanya dia kasih kabar lagi. Dan dia ngasih kabar, dia ngomong kayak, aku kayak gini loh hidupku, gini loh keluargaku, gini loh kerjaanku, gini lingkunganku, orang yang di sisiku seperti ini. Tapi kalau kamu menerima kabar gitu, jangan mudah percaya juga ya. Kamu harus selidiki juga orang ini ngomong apa adanya atau bacot doang gitu. Atau bohong, ada yang kayak gitu. Ini ada yang manipulatif orangnya ya. And then bijak-bijak lah gitu ya. Kalau memang mau baik tapi harus bijak gitu. Kan lucu aja. Misalnya gini, kalau ada seseorang yang tiba-tiba ngasih kabar, dia ngeklarifikasi lah semuanya, dia ngasih tahu, aku sebenarnya gini loh, gini. Tapi kalau ujung-ujungnya UUC ya, ujung-ujungnya cuan, duit, itu kan berarti ya maksudnya jelek sebenarnya. Tapi kalau dia kayak, aku mau klarifikasi, aku begini begitu, tapi kalau dia nggak ada minta apa-apa sama kamu, cuma kayak ya dia mau jujur aja, mau ngaku salah gitu doang, ya itu memang harus respect lah gitu ya. Orang-orang yang kayak mengaku salah dan ya cuma kayak ingin menebus kesalahan aja ke kamu, itu kan memang harus diapresiasi. Tapi kalau ujung-ujungnya ada perlunya doang, itu buat apa? Mending kayak, oh ya udah cukup tahu gitu, aku nggak bisa lagi bantu ya. Aku doakan aja yang terbaik, aku bantu doa aja ya. Gitu, harusnya gitu sih, pintar-pintar ya. Karena
ya itu sih, kita perlu menjadi manusia yang bijaksana. Jangan biarkan kamu terus-menerus ngasih celah buat dia, buat mereka bikin dosa terus ke kamu, ya. And then ini banyak sih petunjuk-petunjuk dari semesta, illumination, ada pencerahan-pencerahan yang bakalan kamu serap. Bisa dengan nonton tarot gini atau reading tarot. Ya, terutama ini kan mau akhir tahun ya. Mungkin ada sesuatu atau beberapa hal yang terjadi di hidup kamu. Seperti kayak, ini loh kabar buat kamu di akhir tahun ini. Atau kayak, ya kamu bakalan tahu tentang resolusi kamu di tahun depan seperti apa. Karena tahun ini memang gak mudah ya, terutama kalian yang baru bangun secara spiritual, baru terbangun spiritual kamu ya. Mungkin tahun ini tahun yang berat buat kamu. Dan kamu akan mengerti sih, apa sih yang harus kamu persiapkan menghadapi tahun berikutnya, gitu. And then ya, ini kamunya yang tadi sering merasa sendiri atau memang pengen sendiri, itu gak apa-apa, sendiri aja dulu untuk fokus mengisi energi positif, mencari pencerahan, connect terhadap semesta. Itu nggak apa-apa, gitu aja dulu. Terus jangan memaksakan diri untuk berada di keramaian. Kalau memang nggak nyaman di keramaian, nggak usah dulu ada di keramaian. Atau kumpul-kumpul itu menurut kamu saat ini jangan dulu, ya nggak apa-apa, nggak usah dulu, seperti itu. And then ini tuh ya kalian bener-bener awakening. Yang udah pernah awakening, yang pernah terbangun spiritual akan awaken lagi gitu, akan awakening lagi, karena awakening itu bisa berkali-kali kok ya. Jadi nggak usah ngerasa gimana-gimana, itu wajar aja, karena masalah kan bertubi-tubi datang di setiap fase hidup kita. So ini kalian yang ngerasa tidak terlalu bergantung lagi sama orang, malah orang yang akan bergantung sama kamu. Jadi ini sangat positif, sangat bagus. Yang tadinya kamu merasa orang seperti kayak nggak membutuhkan kamu, ternyata mereka satu persatu datang menghampiri untuk ya bergantung ke kamu. Entah bergantung karena mereka nyaman sama kamu atau mereka melihat aura positif kamu. Jadi nyaman aja ya kalau berteman dengan kamu, bersilaturahmi dengan kamu. Jadi kalian yang ngerasa selama ini gue pengen dicintai, gue pengen disayangi semua orang ya, di saat kamu ngerasa nggak butuh itu lagi, kamu udah fokus sama diri kamu, malah orang-orang yang akan mencari kamu. Apalagi kamu yang sudah memperbaiki kualitas kamu ya, kamu tuh dicari orang-orang. Jadi kamu nggak perlu mengemis-ngemis lagi ya ke mereka. Oke? Oke, kebaca ciri, bisa kamu, bisa dia, bisa orang sekitar kamu ya, bisa berapa aja. Ini cirinya, ada huruf dulu lah ya. Aku udah shuffle biar nggak lama ya. Ada S H I N K U M V F Y T A. Ada Q X, X ini berarti orang lama ya. Ada L Z C O. Nih hurufnya ya. Terus ini ada angka. Jadi kalau angka ini bisa berkaitan sama kamu, dia, mereka atau siapa. Atau di angka ini itu bisa aja tanggal kabar itu akan datang. Jadi bisa ditulis di tanggal-tanggal ini, atau ini bisa aja tanggal spesial, bulan spesial gitu, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, sekolah, anything ya. Ada 13, ini ada 11, berarti kembar ya, angka kembar. Ada twin flame, ada angka 26, ada 7, 21, 30, 18, 12, 17, ada 5, 8, 24, 16, 31, 23, berapa ya? 4.
15. Ada 9, 19, 6, 26, angka 2 ya. Oke, jadi itu angka. Terus nama tempat ya, wilayah. Mungkin pernah kesini atau pengen kesini. Aku baca cepet ya, supaya nggak lama. Aku udah hafal. Ini ada Jakarta. Oke. Jakarta. Indramayu, Arab Saudi. Ada yang pengen ke situ? Pernah ke situ ya? Palembang, Afrika, Kupang, Jambi, Kamboja, Vietnam, Kalimantan, Singapura, Mataram, Jerman, China, Semarang, Banjarmasin, Jepang, Manado, Hong Kong, Pontianak, Surabaya, Brunei Darussalam, Kediri, Tangerang, Balikpapan, London, ya Eropa ya. Ini ada Europe, ada Italia. Mungkin ada yang pengen ke situ ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di komen. Dah.